Oke, sekarang kita akan mulai materinya. Ada beberapa materi yang pertemuan kali ini saya akan sampaikan. Yang pertama adalah perhitungan sederhana dalam kartografi. Yang kedua adalah garis kontur. Yang ketiga adalah konsep das. Yang keempat adalah identifikasi peta RBI. Jadi ada 4 materi yang akan saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa berlari biar waktunya bisa tepat gitu ya, enggak lebih dari jam 9.40. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Apakah sudah muncul? Belum, Pak. Belum. Masih. Oke. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ada 4 materi yang akan saya sampaikan di hari ini. Untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait perhitungan sederhana dalam kartografi. Nah, ini merupakan salah satu dasar sih yang harus kalian kuasai ketika kalian akan belajar tentang peta gitu ya. Seperti yang pernah Bu Tine sampaikan, seperti yang pernah saya sampaikan juga, dalam peta itu ada yang namanya koordinat ya. Kemudian koordinat yang sering kita pakai yaitu adalah koordinat geografis. Mesti ingat ya, koordinat ada koordinat geografis, ada koordinat UTM, dan lain sebagainya, banyak jenis koordinat. Tapi yang paling familiar, yang paling sering dipakai adalah koordinat geografis. Koordinat geografis itu yang mana? Koordinat geografis itu yang derajat, pernah dengar? Menit, detik. Nah, itu adalah koordinat geografis. Ada derajat, ada menit, ada detik. Kalau derajat biasanya cirinya adalah tanda 0 di atas angka ya. Tanda 0 di atas angka atau tanda O di atas angka itu derajat berarti. Kalau tanda corak 1, coraknya cuma 1 gitu ya di atas angka, itu adalah menit. Oke. Kalau yang coraknya 2 di atas angka itu adalah detik. Jangan sampai ketukar. Derajat, menit, detik. Dia punya ciri-ciri yang berbeda. Nah, di sini 1 derajat sama dengan 60 menit. Sama seperti hitungan jam ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, begitupun di sini 1 derajat sama dengan 60 menit. Tapi ini bukan jam, tapi tentunya ya. Ini satuan derajat. Terus setiap 1 menit itu adalah 30 detik. Oke. Setiap 1 menit itu adalah 30 detik. Berarti kalau 1 derajat berapa detik? Ada yang tahu? 120 detik, Pak. Hah? Berapa? 3.600. 3.600. 3.600. 120 atau 3.600? 3.600. Ya, 3.600. Kenapa 3.600? Karena 1 derajat itu adalah 60 menit kali 60 detik gitu. Makanya totalnya 3.600. Hitungan sederhananya seperti itu. Dan tidak ada 61 derajat. Ingat ya, tidak ada 61 derajat. Kalau 61 derajat berarti dia nambah derajat jadi 2. Gitu ya. Misalnya gini. Misalnya 1 derajat 59 detik. Coba tulis ya. 1 derajat 59 detik. 00 detik. 1 derajat 59 menit 00 detik. Ditambah 2 menit 30 detik. Hasilnya berapa?
2 derajat 1 menit 30 detik, bukan Pak? Hasilnya 2 derajat 1 menit 1 menit 30 detik. 30 detik. Ada yang berbeda? Yang lain? Atau sama? Ayo, ada yang berbeda atau sama? Sama, Pak. Sama. Oke, jadi yang dijumlahkannya itu adalah detiknya dulu ditambahkan, kemudian menitnya ditambahkan, nanti baru kalau ada lebih ditambahkan ke derajatnya. Jadi perhitungannya seperti itu, seperti tambah-tambahan jam sebetulnya ya, biar sederhananya seperti itu. Oke lah, sampai situ aja, biar cepat. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Saya tanyakan dulu, cukup? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, setiap derajat ini dia punya satuan jarak. Setiap derajat ini dia punya satuan jarak. Jadi kita bisa hitung. Misalnya 5 derajat. Nah, 5 derajat itu jaraknya berapa sih? Nah, kita bisa hitung di sini. Misalnya jarak Jakarta ke Merauke itu 6 derajat misalnya ya. Nah, berarti 6 derajat itu satuan jaraknya berapa kilo? Nah, kita bisa hitung di sini. 1 derajat sama dengan 111 kilometer. Itu satuan jaraknya ya. 1 derajat sama dengan 111 kilometer. Kemudian setiap 1 menit itu adalah 1,85 kilometer. Dari mana 1,85? Ada yang bisa jawab? Atau dari mana 111 aja dulu? 111 itu dari mana sih? Kenapa bisa muncul 111 gitu? Nggak tahu? Oke. Dari perhitungan waktunya, Pak. Waktu mana? Yang 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Digimanain? Sampai muncul angka 111? Diukur jarak mungkin, Pak. Diukur jarak. Jarak apa? Masih belum ya? Masih belum apa ya? Belum saya jelaskan. Saya jelaskan dulu. Kenapa dapat 111 derajat? 111 derajat itu diperoleh dari keliling bumi. 111 km itu diperoleh dari keliling bumi dibagi 360 derajat. Oke. 111 km per 1 derajat itu diperoleh dari keliling bumi dibagi 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena lingkaran. Nah, karena lingkaran itu 360 derajat. Tuh. Gitu ya. Jadi diibaratkannya itu bumi adalah sebuah bola. Sebuah lingkaran. Dan keliling bumi itu dihitung dulu awalnya. Hasilnya dibagi 360 derajat. Ya hasilnya 111 km ini. Kalau kalian ingin tahu keliling bumi, gampang. Tinggal kali saja 111 kali 360. Itu udah ketahuan keliling buminya berapa. Gitu. Oke, ya walaupun tidak persis bulat 111, ada komanya gitu ya. Tapi di sini kita pakai 111 bulat. Itu pengertiannya. Kemudian 1 menit itu adalah 1,85 kilometer. Dari mana? Dari jarak 111 km, Pak. Kan tadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ini 1 menitnya 1,85 km, berarti kalau 1 derajat itu 1,85 kali 60. Ya jawabnya gini aja, dari 111 dibagi 60. Hasilnya 1,85 gitu. Betul ya, seperti itu ya.
Karena 1 derajatnya sama dengan 60 menit. Makanya 111-nya dibagi 60. Hasilnya 1,85. Gitu ya. Itu konsepnya seperti itu. Mudah-mudahan paham. Kemudian dari mana 1 menit sama dengan dari mana 1 detik sama dengan 0,030 kilo atau 30 meter. Dari mana? 1,85 meter Dibagi 60. 60. Hasilnya 30 meter. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa hitung sendiri lah ya. Itu hasilnya. Seperti itu. Berarti kalau kalian anak geografi mau hurry dengan sesama geografi gampang. Jarak rumah kamu ke kampus berapa gitu ya. Jawab aja sekian derajat. Nah, orang luar geografi nggak tahu jarak itu berapa. Kalau kalian kan bisa menghitung sendiri. Misalnya 6 derajat, berarti 111 kali 6. Berarti jarak rumah kalian ke kampus itu adalah 666 km misalnya. Itu. Ya. Ada yang tanyakan dulu terkait ini? Paham? Cukup? Ayo, sebelum dilanjutkan, saya takutnya ada yang masih mengganjal gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Cukup. Oke, saya anggap semuanya bisa ya. Mudah-mudahan. Terus kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Menghitung jarak. Nah, ini perhitungan yang paling sederhana sebetulnya dalam peta ya. Ada yang disebut menghitung jarak. Nah, di sini coba kalian lihat. Cara menghitung jarak itu rumusnya adalah jarak di peta dikali skala. Nanti akan ketemu jarak sebenarnya. Oke. Jarak di peta dalam satuan sentimeter dikali skala. Nanti ketemu jarak sebenarnya. Seperti contoh di gambar sebelah kanan, diketahui skala peta 1:50.000. Berarti cara bacanya itu adalah 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm di keadaan sebenarnya. Gitu ya, cara bacanya seperti itu. Terus, jarak dari poin A ke poin B pada peta adalah 5 unit. 5 unit itu di sini artinya 5 cm ya. Berapa jarak sebenarnya? Berarti kan seperti itu pertanyaannya. Jarak sebenarnya itu jarak di lapangan atau jarak sesungguhnya. Gitu ya. Contohnya jarak antara Unsil ke kantor wali kota Tasik misalnya. Jarak di petanya 5 cm. Terus skalanya 1:50.000. Sekarang kalian hitung jarak sebenarnya berapa. Caranya gimana? Caranya adalah jarak di peta dikali skala. Berarti 5 kali 50.000. Hasilnya adalah 250.000. 250.000 cm. Nah, ini kurang familiar kalau digunakan di jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya itu satuannya jangan senti. Dikonvert saja ke meter, kalau enggak ke kilo gitu ya. Jadi berapa? Kalau 250.000 cm, itu dia berapa meter? Hmm? 2.500. 2.500. Kenapa? Karena 1 meternya adalah 100 cm. Begitu ya. Ingat-ingat, jadi kalau kalian mau konversi satuan, itu kalian harus ingat tangga ukuran. Senti, desi, meter, ya kan? Dan lain-lainnya itu juga harus kalian hafalin juga. Oke, 2.500 meter. Berarti berapa kilo? 2,5. Oke. 2,5, Pak. 2,5 kilo. Ya, kalau jarak sebenarnya itu lebih familiar memakai kilo atau meter. Kalau jarak peta itu dia pakainya senti.
Sesederhana itu. Ada yang tanyakan dulu? Cukup yang ini? Cukup, Pak. Cukup. Oke, mudah-mudahan cukup ya. Kita lanjutkan. Agak ngebut nih. Mudah-mudahan kalian udah makan ya. Jadi biar bisa mencernanya dengan agak cepat. Oke, sekarang kita masuk ke interval kontur atau IC biasanya atau CI. Nah, ini banyak bahasanya tapi intinya sama saja. Interval kontur atau kontur interval atau CI atau IC gitu ya. Itu adalah beda tinggi antara satu garis kontur dengan garis kontur yang ada di dekatnya. Oke. Rumusnya untuk menghitung interval kontur atau CI ya kan, itu adalah skala dibagi 2000. Skala dibagi 2000. Itu udah pasti hasilnya. Contohnya gini. Contohnya skalanya 1:50.000. Sekarang yang ditanyakan CI-nya berapa? 50. 50. 25. 25. 25, Pak. 25. Kan dibagi 2000, bukan dibagi 1000 ya. Iya. Kalau dibagi 2000 hasilnya 25. Berarti jarak atau beda ketinggian antara satu garis kontur dengan garis kontur yang ada di dekatnya itu adalah 25 meter. Satuannya langsung meter ya, bukan senti. Satuannya langsung meter. Kalau interval kontur seperti itu. Nah. Rumus kebalikannya, kita bisa mencari skala. Misalnya dalam sebuah peta itu skalanya belum ada nih. Tapi interval konturnya sudah terlihat. Misalnya ada angkanya tuh di kontur tuh, yang kontur pertama angkanya 2500 misalnya. Kontur yang kedua angkanya itu 2550. Kontur yang pertama 2500, kontur yang kedua 2550. Berarti interval konturnya berapa? 50. 50. Ya kan? Karena bedanya 50 antara 2500 dengan 2550. Ya kan? Itu udah ketebak, udah kelihatan interval konturnya tanpa harus menghitung. Terkecuali kalau petanya tidak ada angkanya, itu kalian harus menghitung sendiri interval konturnya. Oke, itu udah ketahuan interval konturnya. Sekarang kita pengen cari skalanya berapa. Tinggal dikali saja 2000 interval konturnya. Nanti kita dapat skalanya. Tadi interval konturnya 50. Berarti kalau dikali 2000 berapa? 100.000. 100.000. Berarti skalanya dari peta tersebut adalah 1:100.000. Kalau skala jangan langsung disebut penyebutnya. Ya, sebut dulu 1 banding berapa gitu. Seperti barusan, jangan kalau ditanya skala jangan langsung 100.000, jangan gitu, tapi 1:100.000. Ya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ini contohnya nih. Lingkaran yang ada di bawah, yang seperti target panah ya, yang seperti target panah itu adalah kontur misalnya. Kontur sebuah bukit. Kita lihat ada angkanya nggak di sana? Sorry. Ada angkanya? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ini ya. Angkanya berapa sih? Kelihatan?
0,25, Pak. 0,25 50. Selisih 5, selisih 75, Nah, 0,25, 57, 59. 105, paling tingginya berapa? 175. Oke, yang saya tanyakan pertama gini. Yang saya tanyakan yang pertama, interval konturnya berapa? 25. 25. Betul. 25. Pak. Interval konturnya betul 25. Yang sekarang saya tanyakan kedua, skalanya berapa? 25 dikali 2000. 50.000. 1 berbanding Nah, 50.000. 1 berbanding 50.000. Betul. Seperti itu caranya ya. Ada yang masih ditanyakan tentang ini? Silakan. Ini kalau misalnya si peta konturnya ada angkanya, kita langsung bisa lihat ya. Kalau seperti ini. Kalau peta konturnya tidak ada angkanya, kita pengen tahu interval konturnya berapa, berarti kita harus cari skalanya dulu. Gitu. Baru kita temukan nanti interval konturnya berapa. Jadi bayangannya seperti ini. Ketika kita lihat sebuah peta kan 2 dimensi ya. Kita lihat dari atas saja. Tapi ketika kita melihat konturnya seperti ini, dan ketinggiannya angkanya seperti ini, kita bisa membayangkan bahwa itu adalah sebuah bentuk bukit atau kerucut. Gitu. Jadi ketika kita melihat peta itu, kita bukan hanya ngebayangkan 2 dimensi, tapi kita ngebayanginnya langsung 3 dimensi gitu, dengan bentuknya seperti ini. Oh, di sini ada lembah, oh di sini ada punggung bukit, oh di sini ada puncak gunung. Ketika orang geografi itu seperti itu ketika melihat peta. Bukan hanya yang kebayangnya 2 dimensi, tapi kebayangnya langsung 3 dimensi. Yaitu dengan cara memperhatikan konturnya dan angka-angkanya. Gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya, oke? Terkait itu. Yang ini, ada yang tanyakan dulu? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Saya rasa cukup ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya kita akan bahas terkait kemiringan lereng. Oke. Sebetulnya soal-soal ya, perhitungan-perhitungan ini itu banyak muncul ketika kalian sekolah di SMA sebetulnya. Geografi SMA itu banyak soal-soal seperti ini ketika menjelang UN, ketika menjelang SBMPTN. Jadi perhitungannya seperti ini. Kalau kalian nanti mengajar pun yang akan kalian ajarkan ke anak SMA itu ya hitungan-hitungan ini. Nggak lebih jauh dari ini. Kecuali kalau misalnya Olimpiade itu beda lagi hitungannya. Kalau Olimpiade itu setara S1. Setara S1 di Kebumian misalnya. Atau di ITB, di Unpad, di sini di Unsil, dan di kampus-kampus lain. Soal-soalnya memang agak berat. Makanya jarang yang nilainya besar kalau Olimpiade. Tapi kalau UN, saya rasa standarnya seperti ini. Oke. Kemiringan lereng itu satuannya adalah persen. Oke. Kemiringan lereng itu satuannya adalah persen. Ingat, 100% kemiringan lereng bukan 90 derajat. Ini suka banyak kekeliruan di sini. 100% kemiringan lereng itu bukan 90 derajat. Paham nggak? 90 derajat itu tegak lurus. Itu udah bukan lereng lagi. Tapi itu tebing tegak lurus gitu ya. Kebayang nggak maksud saya? 100% kemiringan lereng itu bukan 90 derajat. Tapi 100% kemiringan lereng itu adalah 45 derajat. Atau setengah siku-siku ya. Kalau siku-siku kan 90 derajat ya. Kalau 45 derajat berarti miring gini. Miringnya tuh 45 derajat. Itu 100 meter. Itu 100% disebutnya. Kemiringan 100% berarti 45 derajat. Bukan 90 derajat gini gitu. Oke. Berarti kalau tegak seperti ini itu berapa persen? Ayo. 200.
200. 200%. Kalau tegak seperti ini 90 derajat berarti dia 200% kemiringan lerengnya. Gitu. Oke. Paham konsepnya? Konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita akan cari tahu kemiringan lereng sebuah tempat itu berapa derajat sih. Nah, gitu ya. Caranya adalah seperti ini. Kemiringan lereng sama dengan beda tinggi. Nah, beda tinggi ini adalah beda tinggi objek yang ada di atas dan objek yang ada di bawah. Misalnya apa ya? Antara kota Tasik, jangan kota Tasik, antara kaki Gunung Galunggung sampai puncak Galunggung. Kita akan ukur berapa kemiringan lerengnya. Misalnya seperti itu ya. Berarti beda tingginya diukurnya adalah MDPL puncak Galunggung dan MDPL kaki Galunggung. Tahu MDPL? Meter di bawah permukaan laut. Meter di atas Meter di permukaan laut. Meter di bawah mau mengukur apa kamu? Mau mengukur kedalaman laut, ya itu udah beda keilmuan. Itu keilmuannya udah batimetri ya. Kalau di kartografi itu yang diukurnya di atas permukaan laut. Meter di atas permukaan laut. Jadi diukur nih, MDPL puncak Galunggung berapa, MDPL kaki Galunggung berapa. Nanti angkanya masukkan ke rumus ini. Misal, MDPL puncak Galunggungnya 2000 MDPL, seperti di contoh yang ini ya. Puncak Galunggungnya MDPL-nya adalah 2000 MDPL. Kemudian kaki Galunggungnya adalah 1000 MDPL. Berarti selisih tingginya berapa? 1000. Tinggal dikurangi saja berarti ya. 2000 dikurangi 1000 sama dengan 1000. Itu beda tingginya atau selisih tingginya. Kemudian yang harus diketahui selanjutnya adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya ini bukan jarak miring, ingat ya. Jarak sebenarnya ini adalah jarak datar atau jarak di petanya. Beda antara jarak miring dengan jarak datar itu beda. Oke. Kalau jarak miring dan jarak datar kira-kira panjang mana? Miring. Panjang miring. Makanya jika kalian pakai jarak miring itu hasilnya akan berbeda gitu maksud saya ya. Yang mempertegasnya seperti itu. Makanya yang dicarinya jarak datarnya. Oke. Nah, di sini jarak datarnya berapa? Jarak datarnya jika kita lihat di sini belum ada ya. Oke, berarti itu harus dihitung dulu. Yang diketahui selanjutnya itu adalah jarak A ke B di peta itu adalah 10 cm. Oke. Kemudian skala petanya 1:50.000. Berarti yang harus kalian cari yang pertama apa? Jarak sebenarnya. Ya, karena kalau untuk selisih tinggi udah ya. Kalau untuk selisih tinggi udah. Yang kita harus cari selanjutnya adalah jarak sebenarnya. Bagaimana kita mencari jarak sebenarnya dari soal ini? Skala dikali jarak pada peta. Skala dikali jarak di peta. Jarak di petanya berapa? 10 cm. 10 cm. Skalanya 50.000. 50.000. 1/50. 1/50.000. Skalanya 1/50.000. Berarti 50.000 kali 10. Hasilnya 500 cm atau 5.000 meter. Atau 5.000 meter. Nah, sekarang kalau udah tahu jarak sebenarnya 5.000 meter misalnya, tinggal dimasukkan ke rumus gitu. Beda tingginya kan udah tahu 1000, ya kan? Kemudian jarak sebenarnya 5.000. Ingat satuannya harus sama ya. Satuannya tuh meter berarti dua-duanya. Yang beda tinggi itu satuannya meter, kemudian yang jarak sebenarnya juga satuannya meter.
Ketika dibagi 1000 dibagi 5000, beda tinggi dibagi jarak sebenarnya, itu hasilnya adalah 0,2. Oke. Nah, 0,2 ini baru dikali 100%. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 20. 20%. Seperti ini. Ini cara menghitung kemiringan lereng. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada yang tanyakan dulu? Silakan cerna dulu. Kalau belum mengerti silahkan tanyakan. Untuk mencari selisih tinggi, Pak. Ya. Untuk mencari selisih tinggi di hasil dari mana tuh, Pak? Oke. Kalau di soal-soal biasanya kan munculnya dalam bentuk soal ya. Kalau di soal selisih tinggi itu biasanya angkanya tuh gini, diketahui A berapa mdpl, B berapa mdpl. Berarti kalian tinggal mengurangi saja. Itu langsung ketemu selisih tingginya atau beda tingginya gitu. Kalau kalian mau menghitung langsungnya di peta, kalian harus tahu titik tersebut tingginya berapa. Cara melihat titik tersebut tingginya berapa kalau di peta, itu kalian cari garis konturnya. Biasanya di garis konturnya itu ada angka ketinggiannya. Kalian nanti bisa mengetahui titik tersebut tinggi tempatnya berapa. Terus titik yang kedua juga kalian cari ketinggiannya berapa. Caranya gimana? Dengan cara mencari garis kontur yang ada di sana. Berapa ketinggiannya? Baru ketika dua-duanya sudah kalian dapatkan ketinggiannya, tinggal dikurangi saja. Nanti ketemu selisihnya. Gitu ya. Siapa barusan? Hilang orangnya ya. Samsul, Pak. Oh, Samsul. Kirain hilang. Oke. Saya kasih satu soal latihan buat tipe yang ini ya, untuk menghitung kemiringan lereng. Silahkan dicatat. Diketahui titik P ya, P atau Paraguay, P itu adalah 5000 mdpl. Oke. 5000 mdpl. Terus titik Queen itu 3000 mdpl. Oke. Titik P 5000, titik Q 3000. Jarak peta antara P ke Q itu adalah 20 cm. Kemudian skala peta yang digunakan adalah 1:50.000. Sorry, terlalu besar. 1:20.000. Sudah? 1:20.000 ya. Yang ditanyakannya adalah berapa kemiringan lereng antara P ke Q. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Silahkan jawab. %, Pak. Cepat sekali ya. Belum sampai 10 detik. Oke, kita tunggu dulu yang lain. Silahkan yang lain cross check dulu, siapa tahu salah. Sama, Pak. Hmm? Persen.
Sama. Sama. Yakin? Sama Pak, 50%. Ayo, Sama, Pak. ada yang ingin menjelaskan salah satu, silakan. Dari mana 50% ini? Sok, siapapun. Ya, silakan. Jadi kan tadi jarak P-nya itu 5.000 mdpl sama V-nya itu 3.000 mdpl. Ya. Nah, selisihnya itu, selisih tingginya itu 2.000. Nah, terus jarak peta 20 cm dan skalanya itu 1/20.000. Nah, kita cari dulu jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu 20.000 dikali 20, hasilnya itu 400.000 cm. Lalu diubah ke meter jadi 4.000. Tadi rumus mencari kemiringan itu beda tinggi dibagi jarak sebenarnya dikali 100. Beda tingginya itu 2.000 dibagi 4.000, tadi yang jarak sebenarnya, terus dikali 100. 2.000 dibagi 4.000 itu hasilnya 0,5, tadi dikali 100%, jadi hasilnya 50%. Gitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih Rahayu. Betul ya, hasilnya adalah 50%. Mudah-mudahan yang lain tidak ada yang berbeda. Kalau semuanya jawabnya 50%, berarti memang sudah betul. Saya tidak akan menambahkan latihan kedua ya. Cukup satu kali latihan saja. Yang penting kalian paham caranya, paham cara ngitungnya, ya begitulah hasilnya. Gitu. Oke? Cukup ini? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Kita lanjutkan ya. Ini, kita masuk cara menghitung koordinat. Cara menghitung koordinat peta. Oke. Ini rumusnya agak kompleks ya. Walaupun tidak terlalu ribet juga. Jadi cara menghitung koordinat itu adalah A per A plus B, ya kan, dikali selisih koordinat garis lintang atau bujur dalam satu karpak. Ditambah koordinat garis terkecil dari lintang dan atau bujur. Gitu. Kalau kita hanya membaca ini, saya yakin tidak akan paham. Kita akan cari tahu bagaimana cara atau contohnya. Kalian tahu karpak nggak? Karpak peta itu apa sih? Gitu. Pertama yang harus kalian pahami itu. Karpak peta itu apa? Pernah lihat peta RBI? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak, di HP. Di HP pernah ya? Coba kalian buka sekarang peta RBI di HP, kalau ada ya, atau di laptop kalian. Yang disebut karpak itu adalah kotak-kotak kecil yang ada dalam peta, yaitu tempat perpotongan antara lintang dan bujur. Dan warna garisnya biasanya biru. Kalau ditulis definisinya agak sulit sih, tapi yang jelas kalian harus paham tuh karpak itu apa gitu. Karpak itu kotak-kotak yang ada di dalam peta, itu banyak biasanya kotak-kotaknya ya. Kalau di RBI itu satu kotaknya itu selisihnya 30 cm. 30 detik, sorry. Ini saya menyontohkannya karpak RBI di sini. Satu karpak RBI itu selisihnya adalah 30 detik. Gini nih. Nah, yang garisnya ke bawah ini lintang atau bujur? Lintang. Bujur. Bujur. Yang garisnya ke bawah lintang atau bujur? Bujur. Bujur, Pak. Bujur. Bujur. Yang garisnya ke bawah itu bujur, tapi pertambahannya dia ke kiri atau ke kanan gitu. Itu bujur berarti. Kalau yang garisnya ke pinggir, yang ini apa?
Bintang. Gitu. Oke. Saya jelaskan karvak itu apa. Ada yang belum paham nggak karvak itu apa dulu? Saya Pak belum paham. Belum paham. Belum, Pak. Bentar ya. Nah. Berarti stop share dulu. Apakah sudah muncul? Muncul? Belum? Sudah Ada, Pak. Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Nah, misalnya ini adalah sebuah peta ya. Misalnya ini adalah sebuah peta, ada frame luar, ada frame dalam, ya kan? Frame luar itu adalah garis yang ada di luar, frame dalam itu garis yang ada di dalam, kemudian di sini ada legenda biasanya ya di sebelah kanan. Nah, yang disebut dengan apa tadi tuh? Karvak itu adalah dia kotak-kotak yang ada dalam peta. Oke. Kotak-kotaknya ini adalah yang ini. Oh, sorry. Ini ibaratin lurus aja ya. Hanya simulasi saja. Nah, dalam sebuah peta yang secara kaidah kartografinya benar, itu pasti ada karvaknya. Karvaknya itu adalah ini. Kotak-kotak yang ada dalam sebuah peta ini, sorry. Nah, peta kotak-kotak yang ada dalam sebuah peta ini itu disebutnya karvak. Dan dia mempunyai koordinat masing-masing. Kan di atasnya tuh di sini ada angka koordinatnya nih. Di sini ada angka koordinat, di sini ada angka koordinat, di sini juga sama, di sini juga sama gitu ya. Di ujung-ujungnya itu dia punya angka koordinatnya. Gitu. Semuanya sekelilingnya. Berarti karvak ini pun dia punya angka koordinatnya. Gitu. Paham apa yang saya maksud karvak? Paham, Pak. Paham. Pak, insya Allah. Kalau di RBI dia garisnya warna biru. Kalau di RBI. Oke. Berarti yang ini garis lintang, garis bujur nih, yang ke sini, yang ke pinggir. Lintang. Lintang. Nah, kalau yang dari atas ke bawah garis Bujur. Nah, ini di sini tuh ada angkanya. Kalau kalian ingin tahu garis bujur ini berapa derajatnya, di sini kalian lihatnya di ujung atas atau di ujung bawah. Itu dia ada angkanya. Kalau kalian mau tahu berapa derajat garis lintang yang ini, berarti kalian lihatnya di ujung kiri, kanan sini atau di ujung kiri. Gitu. Nanti kalian tahu nilai dari garis lintang atau garis bujur itu berapa derajat. Oke, seperti itu konsepnya karvak itu. Dan kalau untuk RBI, karvak itu satu kotaknya itu selisihnya adalah 30 detik. Oke, 30 detik. Jaraknya itu 30 detik. Contoh, jika di sini angkanya tercantum 100 derajat 30 menit 30 detik. Di sini nih, di titik A ini. Oke. A, saya sulit nulis angka dan huruf ya kalau di draw gini. Di A ini tertulisnya itu 100 derajat 30 menit 30 detik. Itu bujur atau lintang kira-kira kalau di sini?
keterangannya? Bujur. Betul. Berarti dia garis yang ini ke atas. Kalau yang titik B-nya di sini kira-kira berapa derajatnya? Kita berada di bujur timur ya di Indonesia. Selisihnya tadi saya bilang adalah 30 detik untuk RBI. 100 derajat 31 menit Terus 00 detik. 00 detik. Dari mana? Kan selisihnya 30 detik, Pak. Jadi 31 menit. Kenapa enggak jadi 30 menit 00 detik? Kan itu juga 30 detik selisihnya. Ada argumentasi terkait itu? Ayo. Kan ada dua kemungkinan selisihnya. Ada 30 detik ditambah, ada 30 detik dikurang. Kenapa tadi barusan siapa yang bicara tuh? Uga ya? Uga betul barusan? Ya, kenapa Uga Nah, ke ditambah gitu, bukan ke yang dikurang? Bingung? oh, Pak. Oke. Kenapa ditambah? Karena ini ada di bujur timur. Jawabannya betul Uga, tapi Uga tidak bisa menjelaskan kenapa harus ditambah ya. Ditambah itu karena dia adanya di bujur timur. Saya tadi kan bilang, kita di Indonesia di bujur timur. Pertambahan bujur timur itu kalau bujur dia ke timur, ke kanan. Oke. Kalau ke barat, pertambahannya berarti kamu sedang berada di bujur barat. Daerah Eropa Barat, Afrika sebelah barat, dan Amerika, benua Amerika ya, itu dia pertambahannya ke sebelah kiri di peta itu derajatnya. Kalau kita ada di belahan bumi timur, itu pertambahan derajatnya kita ke kanan. Di bujur ya, ingat. Kalau di lintang, oke, nah ini juga di lintang, saya akan tanya lagi nih. Misalnya ini A, yang ini ya. Yang ini B. Oke. Yang A itu dia 06 derajat 25 menit ya kan, 00 detik yang A. Yang B-nya berapa? Saya kasih clue-nya gini, ini kota di Jawa, ini peta kota di Jawa. Clue-nya gitu, ini kota di Jawa. Ada yang bisa menghitung nggak? Yang B-nya berapa? Konsepnya udah tahu? Pertambahannya ke atas atau ke bawah? Tergantung letaknya, apakah ini di lintang utara atau ini di lintang selatan. Kalau ini di lintang utara, pertambahannya ke atas. Kalau ini di lintang selatan, pertambahannya ke bawah. Sekarang clue-nya adalah, ini adalah peta kota di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu dia lintang selatan atau lintang utara gitu? Lintang selatan, Pak. Oke. Selatan, Pak. Kalau lintang selatan, berarti berapa B-nya? Ayo. .06 derajat, 06 24 menit, 30 24 menit 30 detik, Pak. 24 menit 30 detik. Kenapa? Nah, berkurang semakin ke utara. Lintangnya kan ada di selatan. Karena ada di selatan, makanya semakin ke utara atau semakin ke atas, itu dia angka derajatnya berkurang. Makanya di sini penting penggunaan kode
BT atau BB atau LS atau LU. Di setiap derajat itu pasti ada kode itu. Itu untuk memastikan bahwa letak kita tuh ada di mana. Apakah ada di belahan bumi barat atau timur, apakah berada di belahan bumi utara atau selatan. Makanya di setiap derajat di akhirnya itu pasti ada kode itu. Ya. Oke, jawabannya betul. 06 derajat, 24 menit dan 30 detik. Itu konsep Carfax ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham terkait hal itu. Tanyakan dulu sampai sini. Ya. Pak, Ya. kenapa itu bertambah berkurang, Pak? Yang mananya? Kenapa kalau semakin ke utara itu berkurang, semakin ke selatan bertambah, Pak? Itu penyebabnya apa? Oke, saya akan jelaskan ya. Nah, saya harus cari contoh globe dulu. Bentar ya. Sudah muncul? Masih loading ya, Google Earth-nya masih loading, cukup berat. Sangat lama ternyata ya. Kita cari globe aja. Oke, kelihatan belum? Nah, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Pak. Open image. Kecil banget ya. Oke, gak apa-apa lah. Mudah-mudahan terlihat. Ini. Jadi, bumi itu dibagi ke dalam 4 bagian. Ada bujur barat, ada bujur timur, ada lintang utara, dan lintang selatan. Pembagiannya itu kan saya pernah jelaskan kan. Kalau bujur barat dan bujur timur itu batasnya adalah di Greenwich. Pernah dengar ya? Greenwich, Inggris. Di Inggris di Greenwich. Berarti sebelah barat dari Greenwich itu dia masuknya bujur barat, dan sebelah timur dari Greenwich itu disebutnya bujur timur. Bujur barat dan bujur timur dia bertemunya di garis tanggal internasional di Samudra Pasifik. Oke.
Jadi 180 derajat bujur barat, 180 derajat bujur timur, itu dia bertemunya di garis tanggal internasional. Di Samudra Pasifik tepatnya. Jadi maksimalnya bujur barat 180, bujur timur 180. Gitu. Makanya terbentuklah satu lingkaran. 180 plus 180, 360. Gitu. Itu yang membedakan bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Pertambahannya, kalau untuk bujur barat, dia perhitungannya ke kiri nambahnya. 0 itu di Greenwich. Berarti 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, itu bertambahnya ke kiri atau ke barat dari Greenwich. Kalau kalian ingat konsep, apa namanya teh, yang XY, tahu yang XY gitu? Itu apa ya namanya ya? Saya lupa. Yang XY itu. Pitagoras. Pitagoras, Pak. Pitagoras. Yakin Pitagoras? Ya lah. Koordinat. Kartesius, Pak. Kartesius, bukan Pitagoras. Pitagoras mah ngitung kemiringan. Kartesius, betul Kartesius. Kalau kalian ingat konsep Kartesius seperti itu, sama. Kalau yang ke bujur barat bertambahnya ke kiri. Kalau yang ke bujur timur bertambahnya ke kanan angkanya. Kan titik nolnya di tengah gitu ya, kalau di Kartesius itu. Titik nolnya di tengah. Begitupun dengan lintang utara dan lintang selatan. Kalau lintang utara, dia bertambahnya ke atas derajatnya. Sampai ke maksimal 90 derajat. Yaitu di kutub utara. Gitu ya, dari Khatulistiwa di sini di tengah. Nah, saya contohnya gini. Ini misalnya Khatulistiwa nih di tengah di sini. Berarti dia 0 derajat di Khatulistiwa. Bertambahnya dia ke atas kalau lintang utara itu ke sini sampai 90 derajat. Lintang utara gitu. 0, 1 sampai 90 ke atas. Kalau lintang selatan berarti dari Khatulistiwa ini ke bawah ke kutub selatan. 90 derajat juga. Tapi ini mah 90 derajat lintang selatan. Gitu. Paham maksud saya? Kalau lintang itu enggak kayak bujur. Bujur mah kan 80 derajat barat, 80 derajat timur, nyatu di garis tanggal internasional. Tapi kalau lintang mah dia sampai 90 ke atas dan 90 ke bawah derajatnya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa dia pertambahannya ada yang ke kiri, pertambahannya ada yang ke kanan, kenapa pertambahannya ada yang ke atas, kenapa pertambahannya ada yang ke bawah. Konsepnya adalah Kartesius yang tadi. Biar mudah. Gitu. Ada yang masih bingung? Bapak, Ya, izin bertanya, boleh. boleh diulang kembali untuk yang garis bujur maksimalnya itu berapa, Pak? Oh, garis bujur maksimalnya 180 derajat. Baik itu bujur barat ataupun bujur timur. Gitu. Bertemunya itu adalah di garis tanggal internasional. Kalau kalian nanti lihat globe itu ada internasional apa gitu namanya itu, garis tanggal internasional itu pertemuan antara 180 bujur barat dan 180 bujur timur. Lokasinya di Samudra Pasifik. Oke, berarti yang sebelah kanan tanggal berapa, yang sebelah kiri tanggal berapa gitu ya. Terus kalau yang lintang maksimalnya itu kalau utara, lintang utaranya 90 derajat, itu lokasinya adalah di kutub utara. Dan kalau yang di selatannya kutub selatan 90 derajat. Gitu. Cukup? Bapak, jadi intinya kalau ke lintang utara itu ditambah. Tambah. Ke atas itu ditambah kalau lintang utara. Kalau lintang selatan kebalikannya. Ke atas itu dikurang. Gitu. Jadi kayak BB dan BT tadi, kayak bujur barat dan bujur timur. Bujur barat kan ke kanan ditambah. Bujur barat ke kiri ditambah. Bujur timur ke kanan yang ditambah. Jadi konsepnya konsep Kartesian tadi. Betul tadi ada yang nyebut Kartesian ya. XY itu. Kartesian kan titik nolnya di tengah. Pertambahannya ke kiri kanan atau ke atas ke bawah. Konsepnya seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan?
Mungkin Kalau ada yang misalnya dikurang, gimana? kalau dikurang Pak sama itu selisihnya 30 detik. Sama. Kalau kita pakainya RBI, itu semua RBI yang skalanya 1:25.000, itu dia selisihnya 30 detik semuanya. Sudah dapat dipastikan. Kalau selain dari RBI, petanya apa lagi Pak yang selisihnya lebih dari 30 detik? Banyak. Selain RBI, ada contohnya peta topografi yang warnanya biru dan semuanya garis kontur gitu ya. Itu dia skalanya 1:50.000. Dan karpaknya mungkin 1 menit gitu, bukan 30 detik. Satu karpaknya. Cuma tergantung petanya saja. Kenapa yang saya jelaskan RBI? Karena RBI adalah peta yang akan kita pakai ke depannya untuk praktek gitu. Dan di RBI itu satu karpaknya 30 detik selisihnya. Oke. Nah, ini kartesian ya. Seperti ini. Apa? Bapak mau nanya, jadi kalau misalnya beda peta, karpanya juga beda Pak selisihnya gitu? Gimana? Beda peta, beda karpak gitu ya? Ya, beda jenis peta gitu Pak, karpanya Ya. beda atau sama Beda, aja? beda. Tiap jenis peta karpaknya beda-beda, tergantung yang buat dan tergantung kebutuhan. Kalau RBI kenapa dia baku? Karena memang yang buatnya adalah BIG. BIG itu adalah Badan Informasi Geospasial. Standarnya sudah seperti itu. Kalau dari pemerintah ya, kalau dari BIG. Terkecuali kalau kita mau custom sendiri ya silahkan saja, itu mah bebas. Gitu ya. Kalau kita custom sendiri ya bisa 1 menit 1 karpak selisihnya, bisa 1 menit setengah, itu mah tergantung kebutuhan kita. Karena kan kalau terlalu rapat juga karpaknya tidak akan indah petanya gitu. Begitupun jika terlalu renggang juga karpaknya tidak begitu indah juga petanya. Makanya disesuaikan saja kalau kita buat sendiri. Saya menjelaskan di sini yang 30 detik itu karena memang yang dipakai di RBI itu segitu ukurannya. Itu buat kalian nanti menelaah RBI itu bekalnya itu. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup? Itu karpak ya, baru karpak. Belum kita cara menghitungnya gitu. Mudah-mudahan bisa berlari ya. Silahkan minum dulu lah. Saya kasih waktu setengah menit buat minum dulu. Jauh ke dispenser? Ambil air dulu segelas, minum dulu, silakan. Oke? Ada yang tanyakan dulu? Cukup? Insya Allah Pak, cukup. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Kita lanjutkan ke cara ngitungnya. Oke, kita lanjutkan ke cara ngitungnya. Bapak mohon maaf sebelumnya silakan. memotong. Izin bertanya Pak. Oke. Itu maksudnya 30 detik itu 30 detik itu untuk waktu apa ya Pak? 30 detik itu satuan jarak.
satuan koordinat, bukan waktu detik kayak kita bayangkan jam gitu. Seperti tadi kan saya bilang 1 derajat berapa kilometer, 1 menit berapa kilometer, kemudian 1 detik berapa meter. Ya kan? Satuan yang itu maksudnya detiknya. Bukan detik menit, bukan detik menit jam waktu gitu, bukan. Tapi satuan detik menit jarak yang seperti slide pertama yang saya jelaskan tadi. Ini siapa yang bertanya ini? Opin, Pak. Opin ya. Nah, maksud menit itu yang ini, detik itu yang ini nih, yang ini. Satuan, Iya, baik, Pak. nah, kebayang nggak satuannya, satuan derajatnya yang saya maksudkan tuh, derajat menit detik tuh. Bukan detik dalam artian waktu gitu, atau jam, bukan yang itu. Ya. Ya, Pak. Kalau misalnya selisihnya 30 detik, berarti jaraknya berapa? Meter. 1 karpak itu. 900. 900. Itu 900 kali 900 gitu. Hampir 1 kilo ya. 900 kali 900 meter persegi. Gitu. Itu 1 karpak luasnya segitu. Kalau di keadaan yang sebenarnya. Dari mana? Dari karena 1 detiknya 30 meter, tinggal dikalikan saja. 30 kali 30 detik. Itu hasilnya 900. Gitu maksudnya. Ada yang masih bingung? Bapak izin bertanya. Ya. Soal interval kontur. Nah, itu kan dari tadi kan dihitungnya kayak yang bulat gitu, kayak 20, 50. Nah, bisa nggak kalau interval konturnya itu kayak 7, 14, atau yang kayak nggak bisa, gimana ya, masih belasan gitu, bisa nggak, Pak, kalau interval konturnya? Bisa, sangat bisa. Dan itu sangat bebas, tergantung skalanya berapa biasanya. Menyesuaikan dengan skala. Ada yang interval konturnya malahan 12,5 meter. Contohnya di RBI. RBI yang akan kalian pelajari, itu dia interval konturnya 12,5 meter. Kenapa 12,5 meter? Karena skalanya 1:25.000. 1:25.000 ketika dibagi 2.000, dia akan hasilnya 12,5 meter. Ya boro-boro yang angka 7 gitu ya, 14, malahan 12,5 pun bisa gitu. Tergantung dengan skala yang dipakainya berapa. Gitu, Winda. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Kita lanjutkan menghitung koordinat. Ya, silakan. Mohon maaf, tadi yang boleh diulang nggak Pak, untuk penghitungan 1 karpak tuh berapa, yang tadi 900 itu gimana Pak? Maksudnya. Oke. Tadi kan ada yang bertanya ya terkait 30 detik itu yang mana gitu. Kenapa bisa 30 detik? Oke. Jika di RBI yang skalanya 1:25.000, ini udah baku ya dari BIG-nya, dari yang buat petanya. Itu dia jarak karpaknya itu adalah 30 detik selisihnya. Baik itu bujurnya ataupun lintangnya. Nah, dari situ kita bisa tahu jarak bujurnya berapa meter, jarak lintangnya berapa meter. Caranya gimana? Caranya tinggal dikalikan saja. 30 detik selisih antar karpaknya ya, dikali 30 meter. 30 meter itu dari mana? 30 meter itu adalah jarak per 1 detik. Gitu. 1 detiknya kan 30 meter tadi di awal ya. Makanya ketika kita ingin tahu jaraknya 1 karpak berapa, tinggal dikalikan saja 30 detik kali 30 meter. Hasilnya 900 meter gitu.
Oke? Ya baik, terima kasih. Ya. Paham. Oke. Yang lain cukup? Sebelum saya lanjutkan? Cukup, Pak. Oh, oke. Kita baru 7 slide ya. Dari 29 slide. Oke. Saya tidak akan memaksakan, secukupnya saja waktunya. Jika pun misalnya kurang, materinya belum banyak yang tidak tersampaikan, saya akan mengadakan tambahan jam di jam yang lain lah, atau di hari yang lain sebelum pertemuan ke-10. Saya ingin seperti itu. Kenapa? Karena biar materinya sampai gitu. Bisa seperti itu? Kita sepakati dulu nih. Ini resiko. Boleh, Pak. Ya, ini resiko apa ya? Ini resiko 2 mata kuliah yang disatukan sebetulnya. Jadi harusnya itu ada sebagian materi yang disampaikannya di semester depan di mata kuliah kartografi praktikum. Tapi karena kartografi praktikumnya dihapus mata kuliahnya, maka semuanya ditempelkan ke kartografi semester 1. Jadi walaupun kita sekarang nggak beres, kita nanti akan cari waktu kapan sebelum pertemuan selanjutnya biar materinya beres. Ya, seperti itu aja ya. Fleksibel saja nanti. Sepakati kapan dan jam berapa. Oke, kita lanjutkan. Apa tadi ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Kita lanjutkan ke cara menghitung koordinat. Nah, ini sangat basic sebetulnya. Kenapa basic? Bekal, kalau kalian yang suka main ke gunung, ini bekal. Kalau kalian yang menjadi tentara, misalnya suatu saat nanti, ini juga bekal. Jadi kalian bisa tahu koordinat musuh itu sekian derajat, berapa menit, berapa detik. Nah, bisa sekeren itu kan, ketika di film-film mereka bisa menghitung itu. Nah, basicnya adalah perhitungan ini. Mereka menghitung koordinat nggak asal-asalan, tapi mereka menggunakan rumus yang ini. Oke, seperti tadi saya bilang, rumusnya adalah A per A plus B dikali selisih koordinat garis lintang atau bujur dalam satu karpa ditambah koordinat garis terkecil lintang atau bujur. Contohnya gini. Kita pisahkan antara karpak yang kiri dan karpak yang kanan. Kita bahas dulu terkait karpak yang kiri, biar kalian nggak liar ya. Saya ulangin. Ini garis apa? Garis lintur. Lintang. Garis lintang. Ingat, garis lintang itu yang melintang, yang horizontal gitu ya. Kalau garis bujur yang ini garis bujur. Oke, ingat ya. Kita fokus yang sebelah kiri. Berarti yang sebelah kiri kita sedang mencari garis bujurnya. Berapa derajat. Titik koordinat yang akan kita cari itu adalah titik merah yang tengah ini. Kelihatan nggak? Titik merah yang di tengah karpak kelihatan yang ini? Kelihatan, Pak. Nah, yang akan kita cari itu titik tengah itu tuh berapa bujurnya. Baru nanti di karpak kanan kita akan lihat lintangnya berapa. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bujurnya dulu. Titik yang warna merah ini bujurnya berapa. Ketika titiknya sudah ada, kalian sudah menitiki gitu ya di titik tersebut, kita hitung pakai penggaris nanti. Penggaris ditempelkan di peta, kemudian hitung dari garis bujur sebelah kiri dari sini ke titik merah ini berapa senti. Gitu. Di sini saya ibaratkannya adalah 1 senti hasil perhitungannya. Terus dari garis ini, garis bujur sebelah kanan ke titik merah ini berapa senti. Nah, ini ke sini tadi, terus ini ke sini. Yang ini 1 kan, yang ini 3. Gitu. Dihitung pakai penggaris di petanya ya.
Ke titik itu berarti 3 cm, dan kalau yang awal tadi 1 cm. Kalau kalian sudah dapat nilai itunya, kalian tinggal masukkan ke rumusnya. Oke. Masukkan ke rumusnya gimana? A itu mana? A itu 1 tadi. Ini A nih. Masukkan ke rumus ini. A-nya kan 1. Berarti 1/1 ditambah B. B-nya mana? B-nya yang ini. 3. Masukkan 3 ke sini. Jadi 1/1 ditambah 3, gitu ya. 1/1 ditambah 3 berarti 1/1 ditambah 3, gitu cara ngitungnya. Berarti 1/4. Hasilnya adalah 0,25. Gitu. Kebayang nggak sampai situ cara ngitungnya? Kebayang, Pak. Bayang. Kebayang ya? Mudah-mudahan kebayang. 1 itu dari jarak antara garis bujur yang sebelah kiri ke titik merah. Sedangkan 3 itu dari jarak bujur yang sebelah kanan ke garis titik merah. Makanya 1 dan 3. 1/1 plus 3 berarti 1/4 sama dengan 0,25 kan hasilnya. Nah, hasil ini dikali 30. 30-nya dari mana? 30 itu adalah selisih koordinat garis bujurnya dalam satu karva. Yang ini nih. 30 yang ini. Kenapa saya pastikan 30? Coba kalian lihat angkanya. Nah, ini betul. 108, 29 menit, 30 detik. Dan 108, 29, 30. Makanya selisihnya 30 yang dimasukkan ke sini. Gitu. Oke. Kan jarak karpak beda-beda, tapi kalau untuk DRBI ini udah pasti 30 gitu. Makanya yang dimasukkannya 30 di sini. Sama dengan hasilnya itu kan berarti 0,25 dikali 30 sama dengan 7,5 ini hasilnya. Ketika kalian sudah punya hasil 7,5, digimanakan? Hasil 7,5 ini lalu ditambahkan dengan koordinat garis terkecil dari lintang dan bujurnya. Yang mana? Berarti ditambahkannya dari sini. Gitu. Ya kan? Angkanya sama gak dengan yang ini? Sama ya. Angkanya sama karena yang ini dipindahkan ke sini. Gitu. 7,5 tambah 108 derajat 29 menit dan 00 detik, hasilnya 108 29 07,5 detik. Ini bujur atau lintang? Lintang. Bujur, Pak. Oh, ada yang masih jawab lintang. Iya. Apa? Bujur atau lintang? Lintang. Oh, lintang, Pak, eta mah. Lintang, Bapak. Lintang. Lintang atau bujur? Lintang. Lintang itu Bujur. yang lebih dari 90 derajat. Kan tadi saya udah bilang. Lintang itu maksimal 90 derajat. Kalau 108 ya itu udah pasti bujur. Berarti bujur. Kan judulnya perhitungan garis bujur. Iya. Kenapa kalian tidak konsentrasi gitu maksud saya? Ini lintang atau bujur? Ini bujur. Berarti ini hasilnya 108 derajat 29 menit 07,5 bujur. Bujur barat, bujur timur. Bujur timur. Kenapa bujur timur? Karena
lebih kecil dari bujur bujur barat, Pak. Bujur timur. Kenapa bujur timur? Karena dia pertambahannya ke kanan. Gitu jawabnya dong. Oh iya. Ya kan? Ini bujur timur. Oke. Sampai situ aja dulu. Cara menghitung koordinat bujurnya. Ada yang ingin ditanyakan? Karena kan koordinat itu harus ada bujur, harus ada lintang. Kalau hanya bujur saja, berarti yang segaris dari utara ke selatan itu lokasinya bisa di sana gitu. Dari kutub utara sampai kutub selatan, garis bujur sekian, berarti lokasinya bisa di sana. Karena kalau lokasi koordinat itu adalah hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur. Itu baru titik koordinatnya. Ini baru sepotong nih, belum yang garis lintangnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan dalam matematika kalau ada tambah terus ada bagi harus diutamakan yang bagi, tapi 1/1 tambah 3 kenapa ditambah 1 tambah 3 dulu gitu. Oke. Karena posisinya saya di sini nulisnya enggak kayak gini nih. Enggak 1/1 tambah 3. Saya nulisnya tuh harusnya seperti ini. Di sini. Atau di sini. Tapi karena memang di PowerPoint saya nulisnya susah, makanya seakan-akan seperti ini nulisnya. Kebayang nggak? Tadi siapa yang nanya? Saya, Pak. Siapa? Nggak muncul di layar saya? Ulpa. Ulpa. Ulpa paham nggak maksud saya? Paham, Bapak? Harusnya tuh seperti yang dalam lingkaran ini nih. Saya nulis di PowerPoint-nya. Tapi karena di PowerPoint itu sulit untuk menulis itu, seperti itu kan maksudnya ya. Makanya saya nulisnya sejajar semuanya gitu. Seakan-akan memang kalau harusnya tuh A per A dulu, baru plus B. Kalau disejajarkan. Tapi kalau kalian nulisnya seperti yang di sebelah kiri saya lihat yang ini operasinya udah pasti jelas. 1/1 plus 3. 1 plus 3-nya dijumlahin dulu, baru 1 dibagi 4 gitu. Beda nulis, beda ngehitung sebetulnya. Paham? Paham, Bapak. Terima kasih. Jadi karena saya sulit nulisnya di PowerPoint, makanya ditulisnya sejajar. Gitu aja. Harusnya operasinya memang seperti yang gambar ini. Seperti yang gambar sebelah kiri. Gitu ya. Oke? Ada lagi yang tanyakan? Cukup, Pak. Lanjut. Cukup. Oke, sekarang kita lihat garis lintangnya. Cara menghitungnya sama, tapi enggak ke pinggir kalau yang ini. Ke atas atau ke bawah. Itu kan garis lintang seperti itu ya. Nah, garis lintang itu berarti patokannya garis yang ini dan garis yang ini. Gitu. Patokannya yang itu. Berarti A-nya yang mana? A-nya itu berarti ini. Ini A-nya. Kalian hitung pakai penggaris ke titik yang sama. Ini saya ibaratkannya satu karpak yang sama ya. Bukan dua karpak yang berbeda antara yang lintang bujur ini. Tapi karpaknya sama. Tapi kita ngehitungnya garis bujurnya dulu, baru garis lintangnya yang kedua. Gitu maksudnya ya. Biar gampang di sini saya buatnya dua gambar yang berbeda. Ini A-nya 3 cm ketika dihitung pakai penggaris, kemudian B-nya 1 cm. Gitu. Tinggal masukkan ke rumus. Berarti A-nya itu 3 per 3 plus 1, berarti 3/4 kan hasilnya. 3/4 itu sama dengan 0,75. Yang ini. Oke.
Nah, kemudian yang 30 cm, yang 30 ini dari mana? Yang 30 ini adalah selisih koordinat garis lintang dan bujur dalam satu karpak. Masih sama ya, 30 detik selisihnya. Dilihatnya dari mana? Coba lihat koordinat ini. Berapa? Yang atas 06 derajat 28 menit 00 detik. Yang bawah 06 derajat 28 menit 30 detik. Ini pertambahannya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Bawah, Pak. Nah, berarti ini lintang mana? Lintang selatan. Lintang selatan. Betul, konsepnya seperti itu. Berarti di sini 30. 0,75 hasilnya kan tadi dikali 30 sama dengan 22,5. 22,5 ini digimanakan? Ditambahkan dengan koordinat garis terkecil. Koordinat garis terkecilnya berarti yang ini nih. Ya kan? Karena 062800 dengan 062830 ya lebih kecil yang 00 kan. Makanya yang 00 ini ditambah 22,5. Hasilnya berapa? Hasilnya ini. 06 derajat 28 menit dan 22,5 detik. Semudah itu sebetulnya. Berarti diketahui titik ini, titik X ya, saya ibaratkan titik X, koordinatnya adalah 108 derajat 29 menit 07,5 detik bujur timur dan 06 derajat 28 menit 22,5 derajat lintang selatan. Itu baru bisa disebut koordinat kalau ada bujur dan ada lintangnya. Karena dua-duanya itu bersilangan gitu. Kalau koordinat itu kan persilangan antara lintang dan bujur. Oke? Cukup? Atau ada yang Pak izin tanyakan? bertanya, Silakan. apa setiap perhitungan yang sebelum ditambah dengan koordinat terkecil itu hasilnya detik yang 7,5 sama 22,5? Itu pasti Tergantung. detik, Pak. Tergantung. Kita ambilnya dari yang paling kecil dulu. Kan bisa jadi nanti hasilnya di atas 60. Bisa jadi ya? Bisa jadi hasilnya di atas 60. Misalnya 65 detik. Nambahinnya ke koordinat gimana? Coba kalau Berarti ke 65. menit. Nah, berarti tambah 1 menit 1 menit 5 5 detik. detik. Nah, nanti seperti itu. Bisa seperti itu. Sangat bisa. Yang jelas dihitungnya dari yang terkecil dulu. Kita patokannya detik. Gitu. Karena kan selisihnya juga detik yang dihitung. Terlepas nanti hasilnya lebih dari 1 menit ya silahkan. Tinggal ditambahkan saja dengan koordinat yang memang ada segitu. Gitu. Bayang maksud saya? Baik, Pak, kebayang. Nah, kalau hasilnya 90 detik misalnya. Jadi berapa nambahinnya? 1 menit 30 Nah, jadi tambahinnya 1 menit 30 detik berarti kalau seperti itu. Paham ya? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Ayo, yang lain ada lagi yang tanyakan? Atau cukup? Cukup, Pak, insya Allah. Oke. Saya rasa materi untuk hari ini cukup sekian, karena waktunya juga sudah habis ya. Kita habis belajar menghitung, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kalian paham konsepnya. Saya akan mengupload video ini di YouTube. Jika kalian masih belum paham, bisa mengakses kembali berulang-ulang di YouTube ya. Nanti akan saya share linknya. Oke. Kemudian terkait materi yang lain yang harusnya disampaikan pada pertemuan ke-9, itu kan ada 3 materi lagi berarti ya. Ada garis kontur, kemudian konsep das, satu lagi identifikasi peta RBI. Silakan kalian pilih waktunya, kapan. Yang jelas saya ingin sebelum pertemuan ke-10.
Karena saya ingin pertemuan ke-10 kalian sudah hadirin di kampus. Gitu. Kelas B dan kelas C ya terutama ya, itu segera mengumpulkan data. Baru kelas A yang saya lihat mengumpulkan. Itu salah satu syarat kami untuk menyelenggarakan hybrid itu kan harus punya data itu. Gitu. Makanya saya tidak ingin memulai ketika memang belum ada datanya. Nanti kami dipersalahkan oleh kampus. Gitu. Itu maksud saya, kenapa kemarin diundur. Ya. Terus saya akan bagi saja sekarang biar kalian bisa ngeprint RBI ya. RBI-nya mungkin kalian sudah baca juga ya di PowerPoint yang saya bagikan kemarin. RBI yang harus kalian print dan harus ada di minggu depan, ya. Ingat, harus ada di minggu depan. Itu yang ini. Kelihatan? Yang merasa absennya ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, itu dia print RBI lembar Lembang dan Cimahi. Filenya udah punya? Kalau udah punya, silahkan. Gimana Samsul? Belum punya Pak, susah Pak. Di BIG nggak bisa? Di GeoINA Portal? Susah, Bapak. Susah Bisa Bapak. di-download, Pak. Iya, Oke. Pak, bisa di-download. Kalau susah Kalau nanti boleh, aku akan ada dari saya Bapak. kirim ke WA Group lah. Nanti akan saya Terima kasih, kirim ke Pak. WA Group. Nanti kalian print dengan ukuran yang benar. Nanti akan ada patokannya cara ngeprintnya. Absen ganjil das Cikawari itu di lembar Lembang dan Cimahi. Berarti yang absen ganjil kalian wajib ngeprint lembar Lembang dan Cimahi. Yang absen genap itu kalian wajib ngeprint lembar Lembang dan Ujung Berung. Oke, paham? Bapak izin bertanya terkait absen itu dari kelas A sampai kelas C atau per kelas? Per kelas, per kelas. Per kelas kan punya absen ya, punya urutan sendiri ya. Bukan dari NIM. Bukan dari NIM ya. Bukan dari MPM maksudnya, bukan dari NPM, tapi dari absen. Dari urutan absen kelas. Baik, Oke? Bapak. Bapak izin mohon bertanya lagi. Ya. Ngeprintnya teh di kertas kalkirnya apa di kertas lain Pak? Takut saya salah. Enggak, ngeprintnya di kertas biasa, tapi ukurannya Oh, besar. kertas. Di Oh, terima ukuran kasih. biasa, ukurannya besar, nanti akan saya kirim ketentuan ngeprintnya harus seperti apa. Kalkir itu dipakainya untuk menjiplak peta gitu. Oh, siap Pak. Yap. Oke? Saya izin bertanya. Ya. Berarti satu orangnya 2 peta gitu Pak? Atau beda-beda? Satu orangnya 2 peta. Sesuai dengan apa yang saya suruh ini. Yang ganjil itu, yang genap itu. Gitu. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain ada lagi? Nanti petanya dan cara kirim, cara cetaknya akan saya kasih tahu di WA Group. Iya Pak, takut ada kesalahan Pak kalau ngeprint sendiri Pak. Iya. Yang jelas ngeprintnya harus ke percetakan karena saya rasa printer pribadi tidak ada yang bisa mencetak ukuran 1 kali 1 meter. Oke. Jadi harus ke percetakan. Kalau di Unsil ada di depan Masjid Al-Muhajirin, di seberang Masjid Al-Muhajirin, di situ banyak percetakan yang bisa ngeprint peta. Kalau di daerah masing-masing silahkan cari. Oke. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi untuk kali ini. Silahkan kalian sepakati mau bertemu lagi kapan sebelum pertemuan ke-10. Kita akan membahas terkait materi yang belum tersampaikan di sekarang ya. Oke. Terkait absen, ada yang bisa membantu saya untuk men-screenshot dan disampaikan ke WA Group masing-masing. Kalau yang untuk absen awal tadi sudah saya screenshot. Siapa yang pakai laptop? Ada? Ija bisa? Screenshot? Bisa, Pak. Silakan. 3 layar berarti ya, 4 layar kemudian kirim ke WA Group. Layar 1.
1, 2, 3. Layar 2, 1, 2, 3. Layar 3, 1, 2, 3. Layar 4, 1, 2, 3. Ada tamu muncul di jendela, saya kaget ya barusan. Cukup? Pak, izin bertanya untuk seminar Ya. nasional siang, Pak. Ya, siang jam 1 ya. 10 atau 15 menit sebelum kegiatan, kalian ditunggu di Zoom jam setengah 1-an lah lebih. Oke, kalau ada waktu silakan. Lumayan ada sertifikatnya ya. Tayang di YouTube nggak, Pak? Di YouTube ada juga, boleh. Oh, iya. Nanti di share. Takutnya ke Zoom susah, Pak. Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.